السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat, dan apa yang kita peroleh semuanya pada hakikatnya nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja yang kamu peroleh dari nikmat semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-38. Ahlussunnah mengimani adanya surga dan neraka. Masalah ini masuk kepada rukun iman. Rukun iman yang kelima, yaitu mengimani tentang yaumul akhir, beriman kepada hari akhir. Dan yang dituju oleh manusia tentang hari akhir, bagaimana dia masuk ke dalam surga. Setiap mukmin dan mukminah, tujuan hidup dia bagaimana dimasukkan ke surga. Bahwa orang yang dimasukkan ke dalam surga merupakan orang-orang yang sukses. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang masuk surga itu orang-orang yang mendapatkan fauzul azim. Artinya kemenangan, kesuksesan yang besar. Jadi sukses yang sebenarnya, sukses yang hakiki ketika manusia dimasukkan ke dalam surga. Itu sukses. Dan sudah saya bawakan ayatnya waktu kita membahas tentang kematian di dalam surah Ali Imran di ayat 185. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah menyebutkan setiap jiwa itu pasti akan mati dan akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi orang yang beriman itu harus mempunyai cita-cita bagaimana dia masuk ke dalam surga. Tujuan hidupnya satu, yaitu surga. Jangan bercabang. Dunia sebagai ladang untuk bercocok tanam. Artinya untuk kita melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya dunia ini. Dan dunia ini tempat cobaan dan ujian yang harus kita lalui. Tapi kita berjuang bagaimana kita masuk
ke dalam sorga, adanya cobaan, ujian dan segala macam itu, yaitu untuk menguji manusia imannya benar atau tidak, dia jujur atau tidak, dia sabar atau tidak. Karena sorga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, dan sorga disediakan untuk orang-orang yang sabar dalam hidup ini. Dan ini harus kita tuju, dan kita berusaha dengan semua yang ada pada kita, bagaimana kita mencapai sorga. Itu orang yang beriman. Beda dengan ashabud dunia, orang yang sibuk dengan dunia, dia kerahkan semuanya, pikirannya, tenaganya, hartanya, semua yang ada, waktunya habis bagaimana mengejar dunia, bagaimana mengejar uang, bagaimana mengejar jabatan, bagaimana mengejar karir, bagaimana dia mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Ini ashabud dunia. Kita disuruh untuk menjadi ashabul jannah, ahli surga, menjadi anak-anak akhirat, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Kata Ali radhiyallahu anhu, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Sekarang yang ada amal, nggak ada hisab. Tapi besok, yaitu hari kiamat nanti, yang ada hisab tapi nggak ada amal lagi. Makanya disuruh kita untuk berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba. Itu tujuan hidup seorang mukmin, sorga. Kita menuntut ilmu, bagaimana supaya kita masuk sorga. Kita sholat, bagaimana supaya kita masuk sorga. Kita berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana supaya kita masuk sorga. Kita mengeluarkan zakat, bagaimana supaya kita masuk sorga. Kita bersedekah, bagaimana kita masuk sorga. Semua itu yang ada, yang kita lakukan, bagaimana supaya kita masuk sorga dan terhindar dari api neraka. Maka Nabi ketika menganjurkan orang untuk bersedekah, kata Nabi SAW, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan sebutir korma. Jadi ketika kita bersedekah, niat kita bagaimana kita masuk sorga. Bukan untuk riya, bukan untuk pamer, bukan untuk bangga, bukan untuk pencitraan, bukan untuk diambil gambarnya, bukan. Tapi bagaimana dengan kita bersedekah satu butir kurma itu kita masuk surga, dihindari dari api neraka. Itu orang mukmin tujuannya. Bukan riya, nggak ada manfaatnya itu. Jadi antum, bagaimana kita dengan melaksanakan ibadah ini kita masuk surga. Kita sholat, kita puasa, zakat, sedekah, silaturahim dan yang lainnya, semua tujuan hidupnya surga. Begitu orang mukmin yang dihadirkan di dalam benaknya, dalam pikirannya surga. Nuntut ilmu untuk surga. Kalau memang nuntut ilmu kita untuk surga, apa yang harus kita lakukan dari konsekuensi ilmu yang kita pelajari, yang kita ngaji ini tujuan untuk apa? Untuk sekedar datang, bawa buku, habis itu pulang, tutup lagi, bukan itu. Tapi bagaimana kita dengan nuntut ilmu, kita faham tentang agama ini, kita mengamalkan, timbul rasa takut kita kepada Allah, tambah taat kita kepada Allah, dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Tujuan dari nuntut ilmu seperti itu. Bukan sekedar datang, bawa kitab, bawa buku, atau menghafal, bukan itu. Tapi bagaimana timbul rasa takut kita kepada Allah, timbul semangat kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, tambah takut kita kepada Allah, dan dihadirkan bahwa kita ingin masuk surga. Bukan sekedar hafal, bukan sekedar hadir, bukan sekedar mencapai gelar, bukan. Tapi bagaimana dengan kita nuntut ilmu itu, kita masuk surga. Betul-betul kita amalkan. Karena Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafin untuk diamalkan, bukan koleksi, bukan sekedar untuk dipelajari, tapi bagaimana kita mengamalkannya. Al-Quran yang kita baca untuk diamalkan. Itu yang harus kita ingat itu. Jadi tidak bisa orang untuk mencapai surga kecuali dengan betul-betul berjuang dengan dirinya, hartanya, betul-betul dia beramal soleh dan terus mengharapkan rahmat Allah agar Allah masukkan dia ke dalam surga.